Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Bukankah Hajar itu budak? Betul. Budaknya siapa? Budaknya siapa? Budaknya Sarah. Kan Sarah diberi hadiah oleh raja yang zalim itu. Ceritanya lumayan panjang ya. Nah, akhirnya Sarah mengizinkan suaminya Ibrahim untuk menikahi Hajar, budaknya Sarah. Hari itu diperbolehkan ya. Kan beberapa fikih berbeda antara seorang nabi dengan nabi yang lain. Kalau syariat kita Nabi Muhammad SAW kan tidak boleh menikahi budak istrinya. Waktu itu boleh. Akhirnya hamil, akhirnya punya anak. Disitulah muncul kecemburuan Sarah. Karena cemburunya seorang wanita itu apa? Cemburunya seorang wanita itu apa? Tabi'i, tabiat. Ya tabiat lah. Tabiat anak-anak gimana sih? Tabiat laki-laki gimana sih? Tabiat anak remaja gimana sih? Tabiat saja. Beda dengan cemburunya seorang laki-laki, bukan tabi'i tapi syar'i. Artinya kalau seorang laki-laki itu pencemburu, berarti dia betul-betul mengamalkan syariat. Semakin pencemburu semakin mulia. Maka ketika Rasul bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah, "Wahai Sa'ad, seandainya engkau pulang ke rumah, engkau dapati istrimu sedang bersama laki-laki lain, maksudnya berzina, apa yang akan engkau lakukan?" Sa'ad menjawab, "Akan aku bunuh dua-duanya." Nabi mengatakan, lihat betapa cemburunya Sa'ad. Aku Rasulullah lebih cemburu dari dia. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Maka manusia paling pencemburu di muka bumi ini adalah Rasulullah SAW. Jangankan beliau masih hidup, beliau sudah wafat saja, istri-istrinya, janda-jandanya tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Kecemburuan Nabi dihargai oleh Allah. Akhirnya pergi sampai kejadian tadi, berada di Makkah, belum ada manusia itu. Ya, di sekitar Safa Marwah. Ya, antum bisa kira-kira di situ. Sekalian membangun Ka'bah di situ ketika Ismail dewasa dan seterusnya. Bangsa Yahudi sekarang yang di Palestina, apa yang mereka sembah? Kalau antum ada kenalan barangkali boleh tanya mereka, ya. Kalian menyembah apa? Ya. Banyak mereka menjawab, menyembah Allah. Menyembah Allah. Sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab menyembah siapa? Abu Jahal, Abu Lahab menyembah siapa? Menyembah Allah. Tapi caranya salah. Menyembah Allah pakai datang ke patung Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ya mirip-mirip saudara kita. Mau menyembah Allah saja pakai ke kuburan Wali Songo, ke Banten, ke Demak, ya, ke Madura. Padahal mau menyembah Allah, itu mirip-mirip Abu Jahal, Abu Lahab. Yahudi mereka menyebut Allah. Nasrani, kaum muslimin, Yahudi, Nasrani, Tuhannya sama Allah. Cuman kaum muslimin cara menyembahnya benar. Mereka cara menyembahnya salah. Allah terima apa tidak? Menyembah Allah dengan cara salah, Allah terima apa tidak? Tidak, kekal di neraka selama-lamanya. Sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab. Berapa kali Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, demi Allah,
akan aku bunuh engkau ya Muhammad demi Allah. Jadi mereka cinta kepada Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah, menyembah Allah. Cuman caranya salah. Ya. Betapa pentingnya cara. Hari ini sebagian saudara kita mengatakan nggak penting cara, yang penting tujuan. Jangan didengar. Ya. Cara adalah sangat penting. Ya. Jadi katakan tentang Rasul dan Nabi tadi. Rasul itu kan bisa menyebarkan. Kan Nabi itu ibadah menjaga tradisi Rasul. Ya. Tradisi Rasul. Nah, ulama-ulama sekarang ini kan berperan sebagai nabi, bukan sebagai nabi, maksudnya seperti nabi gitu. Yeah. Menjaga tradisi Nabi Muhammad. Persoalannya ketika banyak ulama-ulama yang membawa syariat-syariat baru gitu, apakah dia sudah, walaupun mereka tidak menyatakan diri sebagai Rasul, tapi kan sudah menjadi seorang Rasul gitu, karena dia menciptakan syariat-syariat baru gitu. Ya, tentu mereka tidak mau dibilang Rasul, dibilang Nabi, tapi kenyataannya mereka membuat syariat sendiri. Intinya bagaimana? Intinya ya sesat. Membikin ajaran baru kan sesat. Kalau mereka mengatakan saya Nabi, saya Rasul, ya jelas kufur. Karena Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Ya, mereka mungkin tidak berani. Tapi secara kenyataan banyak dari mereka yang seolah menyaingi Rasulullah. Ya. Kalau doa itu jangan pakai amin, pakai alhamdulillah. Padahal yang ngajarin doa terus pakai amin siapa? Kan Rasulullah SAW. Dirubah oleh si fulan ini. Ya. Sekarang belum wajib sholat. Nanti sholat itu kalau sudah negara Indonesia menjadi negara Islam baru wajib sholat. Padahal Rasulullah yang mewajibkan sholat, dan setelah diwajibkan maka akan terus wajib sampai hari kiamat. Ketika Nabi wafat, tidak mungkin ada perubahan hukum. Ya. Benarkah ada Nabi yang belum wafat selain Nabi Isa? Tidak benar. Kecuali riwayat-riwayat dhaif, maudhu, qila wa qalu. Mereka bilang Nabi Khadir, ya. Katanya kalau pengen ketemu Nabi Khidir itu dikali-kali, dekat kali pantai, mengambil dalil. Dulu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir di pantai. Ini dusta, ya. Tidak ada dalil yang sahih seperti itu. Sedangkan mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah meninggal, perlu pakai dalil apa tidak? Nggak perlu. Nggak perlu. Mengatakan bahwa Nabi Yusa bin Nun sudah meninggal, perlu bawa dalil nggak? Nggak perlu. Ya, sama dengan antum bilang siapa? Pangeran Diponegoro itu sudah meninggal, perlu bukti nggak? Ya nggak perlu lah. Nggak perlu. Hawa istrinya Nabi Adam sudah meninggal, perlu dalil nggak? Nggak perlu. Yang bilang masih hidup itu yang bawa dalil. Kenapa? Karena hal wajar itu yang nggak perlu pakai dalil. Wajar kan? Ya sangat wajar dan pasti. Nabi Adam, Hawa, Nabi Yusa bin Nun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf sudah meninggal semua. Perlukah pakai dalil? Ya nggak perlu. Termasuk Nabi Khidir, kan sezaman dengan Nabi Musa. Mosok Nabi Musa sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, Nabi Khidir sekarang masih hidup? Itu yang harus pakai dalil. Mana dalil? Ya. Mengatakan sesuatu yang wajar tidak perlu dalil. Yang perlu dalil adalah mengatakan sesuatu yang tidak wajar. Ya.
Seseorang yang diceritakan masuk neraka dalam sebuah hadis, apakah yang dimaksud pasti kekal? Tidak ya, tidak. Ketika dikatakan masuk neraka, belum tentu kekal, kecuali dinyatakan sebagai kafir. Abu Jahal misalnya, Abu Lahab misalnya, Fir'aun misalnya, jelas mereka ini kekal di neraka selama-lamanya. Maka ketika dikatakan pemakan riba masuk neraka, pezina masuk neraka tapi muslim, maka tidak kekal. Apakah ada rencana Allah yang tidak sengaja? Tidak sengaja oleh kita. Kalau Allah pasti sengaja. Kita nggak sengaja, ya, nggak sengaja ketemu teman lama di masjid, nggak taunya dia ngasih proyek besar ke kita, sementara kita lagi nganggur misalnya. Nah, itu kita nggak sengaja. Bagi Allah sengaja. Allah sudah atur bahwa kita akan sholat asar di situ, ketemu dengan teman lama kuliah kita, nggak sengaja ngobrol-ngobrol, dapat proyek besar. Bagi Allah sengaja. Bagi kita yang tidak tahu, wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.